Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah An-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2022. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di masjid yang kita cintai ini dalam kajian Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita lewat majelis ilmu pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akan bahas pada pagi hari ini dakwah secara terbuka, terang-terangan, dan bagaimana tarbiyah Nabi di Darul Arqam. Hadirin sekalian, setelah 3 tahun fase dakwah secara terbatas, atau sebagian buku-buku sirah memberikan bahasanya itu dakwah secara sembunyi-sembunyi rahasia, Pak. Tapi saya lebih memilih kalimat dakwah secara terbatas, karena Nabi tidak dakwah secara sembunyi-sembunyi, hanya Nabi dakwah kepada kalangan orang-orang yang terbatas, ya, maksudnya orang-orang dekat dulu, sehingga di awal-awal ketika Nabi berdakwah sudah diketahui orang-orang Quraisy. Tapi dibiarkan karena mereka di awalnya melihat ini hanya ajakan untuk, ya, komunitas kecil saja gitu, ya. Jadi awalnya mereka tidak begitu peduli. Nah, ketika tahun keempat, ya, ketika turun ayat Al-Qur'an, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau itu secara terang-terangan. Maksudnya apa? Sampaikan dakwah secara terbuka dan berpalinglah dari gangguan orang-orang musyrik. Nah, maka Nabi yang mulia mulai berdakwah secara terbuka, Pak. Yang pertama kali Nabi lakukan adalah Nabi mendakwahi orang-orang Quraisy yang banyak kabilah itu. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy dari kabilah-kabilah, ya. Nabi yang mulia menyampaikan ketika masyarakat telah berkumpul di Bukit Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa. Ini tempat apa? Tempat sa'i. Ya, dulu di Sofa ini yang sekarang masuk ke area Masjidil Haram, Pak, itu dulu perkampungan. Kan dulu kecil, ya. Jadi dulu Ka'bah itu ya dikelilingi oleh rumah-rumah masyarakat. Jadi kalau saya membawa program sirah
umroh plus siro itu biasa saya kenalkan ke jamaah Pak. Di mana itu Darul Arqam, di mana Darun Nadwa, di mana Nabi lahir, di mana Nabi ketika sedang sholat timpuk kotoran onta itu sebenarnya ada gitu. Cuman karena mungkin kita nggak ngeh dan nggak paham saja. Jadi kalau ke sana kita keliling itu seperti di Madinah kita keliling ke Masjid Nabawi itu kan banyak tempat-tempat yang ada kaitan dengan Sirah Nabawiyah. Mungkin kita nggak ngeh kalau ada sebagian jamaah yang sering umroh ketika hotelnya ya namanya Ilaf Thayyibah itu dekat ke Nabawi Pak. Itu di depannya itu di sampingnya itu ada namanya Saqifah Bani Sa'idah, taman. Saya ditanya, Ustaz kenapa ya itu kok gedung-gedung tinggi di sebelah tapi itu enggak diapa-apakan gitu. Masih ada Pak, taman, jadi ada pohon kurmanya itu. Tamannya kecil nggak besar. Yang lain kan dibangun gedung-gedung tinggi. Sekarang juga sudah ada perluasan. Tapi kalau untuk tempat ini nggak diapa-apakan. Kenapa itu? Kan itu ada kaitan dengan Sirah Nabawiyah Pak. Apa namanya? Saqifah Bani Sa'idah. Ada yang pernah ke sana? Ada yang tahu? Wah sering ke sana tapi nggak ngeh ya. Mungkin kita sering lewat ya. Itu tempat pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah. Kalau di Mekah ada Darun Nadwah, di Madinah ada Saqifah, tempat kumpul Pak. Jadi dulu kalau ada hal-hal yang penting masalah keumatan lah itu diputuskan di Darun Nadwah tuh di Mekah. Itu dekat Ka'bah Pak. Ada yang tahu di mana Darun Nadwah? Dan Saqifah Bani Sa'idah gitu. Itu orang-orang Madinah. Nah Nabi wafat dulu ada pertemuan di Saqifah. Banyak sekali itu. Ya. Banyak situs bersejarah di sekitar Masjidil Haram. Ya kan dulu ya Mekah itu gitu Pak. Enggak luas kayak sekarang kan. Nah sahabat termasuk nanti kita bahas tentang Darul Arqam ini, di mana Darul Arqam ini gitu. Nah Nabi yang mulia naik ke Jabal Nur, ke Jabal Sofa, Bukit Sofa. Nabi yang mulia pertama kali membuka dengan kalimat luar biasa Pak. Ini hebatnya Nabi nih. Ya Nabi itu disebutnya Jawamiul Kalim. Tidak panjang kalau bicara, singkat tapi padat gitu Pak. Dan Nabi itu pandai sekali menarik orang, ya membuat orang itu tertarik dengan pembicaraan beliau gitu. Ya. Tentu karena Nabi yang mulia langsung diajari oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran kenapa ada ayat-ayat yang diawali, ada surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah, ya kan? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad Taha Yasin. Itu apa maksudnya Pak? Ya. Kita kalau membaca kitab tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pasti itu tafsirnya apa? Wallahu a'lam bisawab. Ini sudah belajar pengajian Pak. Alam bimuradi. Allah Maha tahu ya apa maksudnya gitu kan? Apa tidak ada mananya? Oh, mustahil kan begitu ya. Jadi itu membuat orang-orang Arab yang faham bahasa Arab, yang bermengerti dengan syair itu langsung penasaran gitu kan, penasaran Pak. Wah ini menarik nih gitu kan. Nah kita kadang nggak paham saja kan. Nah
Nabi yang mulia menyampaikan ya sabahah, kata Nabi. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan untuk hal yang penting. Ya. Apa kalau bahasa kita, Pak? Ini agak susah memang cari padanannya bahasa Indonesia ini ya. Ya sabahah. Ya. Kalau bahasa kita ini darurat, penting sekali. Kalau nggak kumpul itu pokoknya rugi lah gitu. Itu nggak sembarang disampaikan loh, Pak. Mendengar kalimat itu bagaimana orang-orang kumpul semuanya, nih ada apa nih? Kenapa mereka mau berkumpul? Karena memang dari awal penasaran kan. Ya sudah jadi pembicaraan. Ini Muhammad ini bawa apa gitu lah. Ya. Kan orang-orang nggak tahu pas sebagian, karena Nabi masih terbatas kan, yang Nabi ajar itu siapa? Orang-orang dekatnya. Tapi mereka tuh udah mulai melihat ada perubahan lah gitu. Penasaran kan? Penasaran, Pak. Maka ketika Nabi menyampaikan ya sabahah, kumpul semua, disebut semua. Ya. Ya Bani Taim, ya Bani Adi, ya Bani Hashim, semua dipanggil. Bagaimana kalimat Nabi yang mulia? Ara'aitum in akhbartukum. Bagaimana menurut kalian jika aku beritahu kalian, ini di belakang jabal ini, di belakang bukit Safa ini ada sepasukan ya, tentara berkuda yang akan menyerang kalian. Asadaqtumuni, apakah kalian percaya kepadaku? Ini kalimat coba. Itu kompak semua yang hari menyampaikan, nah, kami percaya kepada Anda. Ya, kami percaya kepada Engkau ya Muhammad. Ma wajadnaka illa siddiqan, kami tidak mendapati engkau kecuali engkau orang yang jujur, nggak pernah berdusta. Nah, ini dikunci oleh Nabi yang mulia kalimat ini, Pak. Pembukanya gitu. Sama kompak apa kalimatnya? Kami tidak pernah mendapati Anda kecuali Anda seorang yang jujur, yang amanah. Disampaikan. Maka menyampaikan apa? Kata Nabi yang mulia, baik. Aku berikan kabar kepada kalian, aku sampaikan, inni nadhirun lakum, aku ini pemberi peringatan bagi kalian. Allah, aku utusan Allah. Ya, aku mengajak kalian agar kalian beriman kepada Allah, meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia, dan semua perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kalimatnya, Pak. Ya. Kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Itu mendengar kalimat-kalimat ini, Pak, orang-orang yang hadir itu heran. Ya. Nah, yang pertama ada reaksi, Pak. Ya, ada respon lah. Dari siapa? Dari orang dekat Nabi yang mulia, Pak. Keluarganya siapa namanya? Siapa namanya? Abdul Uzza. Siapa nama aslinya, Pak? Abu Lahab. Itu langsung berdiri, Pak. Apa kalimatnya? Ya. Taban anta ya Muhammad. Kurang ajar kamu wahai Muhammad. Alihadza jama'atana, karena ini kamu ini kumpulkan kami. Kamu tidak tahu yang hadir ini siapa? Yang bicara siapa? Pamannya sendiri, Pak. Abu Lahab, yang ketika Nabi lahir itu kan dia senang sekali, Pak. Marah gitu. Nabi diam, tidak bisa memberikan komentar. Nabi terdiam. Maka turunlah surat Al-Lahab. Nanti dalam kajian tafsir dan ulumul Quran ini menjadi satu ilmu tersendiri, namanya apa? Asbabun nuzul gitu. Nah, kalau kita nggak belajar sirah, kita nggak akan dalam memahami Al-Qur'annya gitu. Turun surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan kau wahai Muhammad. Jadi menyampaikan taban laka anta ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Kata Abu Lahab, dibalas sama Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab.
Yang celaka bukan engkau tapi dia. Itu utus satu surat Pak turun. Ya. Nah semenjak itu mereka bubar, ramailah Mekah Pak. Ya. Ternyata Muhammad selama ini menyampaikan 3 tahun ini itu disampaikan, mengajak kita untuk ya mengikuti agama baru yang dibawa sama dia kan. Nah, jadi ramai Pak. Ya. Nah, responnya bagaimana Pak? Ya. Muncul kekhawatiran orang-orang Quraisy. Mereka bukan tidak tahu kebenaran Pak, mereka paham kebenaran. Mereka tahu. Kan tadi di awal sebutkan kan, ditanya dulu. Kalau aku berikan kabar kepada kalian semua bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada pasukan, percaya mereka gitu. Nabi sampaikan, didustakan. Ya. Kenapa? Karena yang hadir waktu itu tokoh-tokohnya Pak. Yang namanya tokoh itu punya kepentingan. Mereka khawatir sekali, mereka paham ajakan Nabi yang mulia itu ke kemana gitu. Ya. Baik, hadirin sekalian. Nah ketika semakin intens banyaknya gangguan dari orang-orang Quraisy, karena ketika Nabi terang-terangan dakwah itu ada apa? Ada respon. Ya. Sehingga yang pertama kali yang merasa terganggu itu para pembesar kalimat Qur'annya al-mala. Dan sepanjang sejarah selalu begitu. Jadi yang merasa terganggu dengan dakwah itu apa? Al-mala namanya Pak. Golongan orang-orang yang punya kedudukan, yang khawatir terancam kedudukannya. Maka yang pertama kali merespon itu ya Abu Jahal tuh. Karena dia termasuk orang yang paling kuat pengaruhnya waktu itu. Ya. Abu Jahal, siapa lagi? Utbah Ibn Rabi'ah, Suhail bin Amr, orang-orang topnya lah gitu. Yang menguasai Mekah, yang menguasai ekonomi itu dia. Dia terancam, khawatir Pak. Dia berkurang pengaruhnya di Mekah ya. Nah itulah tantangan dakwah. Nanti orang-orang ini Pak, ya yang pertama apa? Yang pertama mereka ketika terancam dengan dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama kali mereka melakukan ya intimidasi, Pak. Jadi yang pertama itu karena Nabi yang mulia menyampaikan al-haq dakwah itu, maka mereka menyerang Nabi yang mulia. Jadi juru dakwah itu diserang, pasti begitu, Pak. Ya. Bagaimana diserang Nabi itu dikatakan apa, Pak? Yang pertama Nabi dituduh sebagai orang gila. Ini yang pertama nih. Yang kedua apa? Tukang sihir. Yang ketiga apa? Dukun. Ini Quran menyebutkan 3 ini. Orang gila, apalagi? Tukang sihir dan dukun. Kenapa? Ini ada alasannya. Mereka menyebut orang gila. Kenapa? Quran disebutkan kalimatnya rajulun majnun. Orang gila itu majnun disebut dalam Quran itu kepada Nabi itu arahnya, Pak. Orang gila katanya. Kenapa? Karena mereka tahu perubahan Muhammad itu setelah dari Jabal Nur. Jangan-jangan Muhammad didatangi jin. Bahasa mereka itu mungkin gak kesampaian jadi dukun gitulah. Jadi gila tuh gitu. Itu tuduhannya loh, Pak. Seorang yang sebelumnya disebut dengan Al-Amin. Itu kan luar biasa, Pak. Orang yang dipercaya, Pak. Tiba-tiba menyampaikan Islam, tauhid, dituduh sebagai orang gila, Pak. Yang kedua apa? Tukang sihir. Kenapa? Karena Nabi membacakan ayat Quran dan luar biasa pengaruhnya gitu ya. Kata mereka ini sihir ini gitu. Orang banyak terpengaruh.
Ada anak yang kemudian berpisah dari orang tuanya, adik dan kakak juga kemudian berpisah, suami istri juga ada yang berpisah. Kata mereka ini sihir ini. Yang ketiga apa? Dukun. Kenapa dukun? Karena ini Muhammad punya pengaruhnya besar sekali gitu. Kan dulu tuh dukun, Pak. Nah dari tiga ini, Pak, orang gila, dukun, tukang sihir, ini yang mereka sadar sendiri kan, terutama Utbah itu ketika dialog sama Abu Jahal. Ini lucu sekali gitu. Mereka menyebut begini, ini kalau Muhammad dibilang orang gila, masa dia gila? Kan kita tahu orang gila seperti apa kan? Gak mungkin gitu, nanti kita diketawain. Terus kalau tidak pas orang gila apa? Dukun. Dukun juga kita tahu lah kayak gimana mantranya. Ya kan? Kenal semua tentang dukun. Muhammad itu bukan dukun. Jadi apa? Tukang sihir juga bukan, kata dia. Kita sihir tahu gitu kan? Mereka tahu persis, Pak, bukan tukang sihir. Tapi yang paling dekat sih tukang sihir gitu. Paling dekat tukang sihir katanya. Nanti diabadikan di surah Al-Mudaththir, Pak. Mereka tuh bingung ini ngasih julukan apa lagi gitu kan. Bingung mereka itu. Yang dekat-dekat itu apa? Tukang sihir lah, dekat gitu kan. Padahal mereka juga bingung, Pak, nggak mungkin gitu kan, masa Nabi tukang sihir nggak seperti itu. Ya. Dan itu akan berulang. Siapapun yang membawa kebenaran akan seperti itu. Ya kalau sekarang konteksnya Pak ya, sedang ramai apa tuduhan apa Pak kepada para dai itu? Radikal, apalagi teroris, apalagi intoleran, apalagi kita kan sekarang ini disuguhi begitu kan? Itu narasi yang dibuat, betul tidak Pak? Itu yang ramai itu. Loh, mantan gubernur kita saja Pak, itu dimasuk list apa penceramah radikal, bayangin. Berani sekali orang membuat begitu. Itu mantan gubernur loh Pak. Karena dia seorang ustadz juga kan. Betul tidak? Dan dia ahli fikih. Di mana radikalnya gitu. Tapi bingung nih apa yang pas. Dibuat radikal, penceramah orang radikal gitu kan. Ada nggak? Ada Pak. Disebut itu. Intoleran, anti Pancasila. Dan di saat bersamaan kita diperlihatkan juga siapa sebenarnya yang intoleran itu, betul tidak? Kita tahu kok siapa yang intoleran, yang anti Pancasila itu siapa, dan siapa yang radikal, kita tahu kan? Awal dibongkar juga gitu. Makanya umatnya sekarang udah nggak bisa dibohongin Pak. Melek sekarang, orang bisa dengan mudah ketika muncul narasi langsung dilawan lagi dengan narasi, betul tidak? Orang tuh udah tahu, cuma dia gimana kita rakyat kecil gini nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Itulah dakwah Nabi seperti itu. Ya. Nah nanti sampai puncaknya apa Pak? Ini kalau sudah tokohnya diserang, tokoh serang Pak, masih nggak mempan juga, pasti ajarannya Pak. Apa Al-Quran katanya? Isinya dongeng. Nah gitu tuh. Qala asatirul awwalin. Ini mah dongeng umat terdahulu. Karena memang di awal-awal dia saya sampaikan di fase ini, itu yang banyak turun kepada Nabi yang mulia itu bukan hukum, kan nanti di Madinah Pak. Tapi apa? Tentang keimanan dan akidah. Nah di antara metodenya lewat kisah. Itu semua kisah turun di Mekah Pak, di fase ini. Itu kan sepertiga Quran itu kisah isinya Pak, bukan dongeng, kisah. Kisah umat terdahulu. Ya. Dijelaskan bagaimana kaum Samud durhakanya kepada Allah ya, kaum Ad, kaum Iram, dan masih banyak lagi. Ashabul Aikah, banyak di Quran disebutkan. Yang kalau kita mau tarik benang merahnya sama kok. Kenapa dibinasakan itu sama penyebabnya gitu. Nanti kisah para nabi Rasul ada nggak?
Ada. Dan kisah orang-orang saleh yang bukan nabi, bukan rasul disebut juga, seperti Luqmanul Hakim. Ada nggak di Quran? Ada tidak? Ashabul Kahfi ada nggak? Zulqarnain ada tidak? Ali Imran disebut juga. Ya, itu ada, Pak. Karena di awal-awal yang turun banyaknya kisah, mereka itu menyerahnya bagaimana? Ini mah dongeng gitu. Bukan kitab suci, ini mah dongeng. Udah dijatuhkan, Pak. Ya. Nabinya dihina, Qur'annya dihina juga, Pak. Jadi kalau berbicara penghinaan kepada Nabi sekarang kan sedang rame nih. Belum lama penghinaan terhadap Nabi di mana, di India ya. Oleh partai yang berkuasa tuh, Pak. Terang-terangan mereka itu menghina Nabi yang mulia itu. Ya. Dan bukan hal yang baru, Pak. Maka pertanyaan, apakah Nabi yang mau dihina itu baru kali pertama ini saja? Tidak. Dari dakwah pertama Nabi udah dihina gitu lah. Quran menyebutkan. Terus pertanyaan muncul, apakah penghinaan kepada Nabi akan berhenti sampai di sini? Tidak, akan terus berlangsung. Apakah Nabi dengan dihina menjadi hina? Tidak. Yang hina siapa? Yang menghinanya, Pak. Yang binasa siapa? Yang menghinanya. Ada kisah nih, siapa? Abu Lahab ini punya anak. Siapa namanya, Pak? Utaibah. Siapa? Utaibah. Ini dia sangat benci kepada Nabi, Pak. Ya. Jadi bagaimana nasib orang yang menghina Nabi itu jelas sekali lah. Maka Nabi mah kalau dihina tuh Nabi tidak menggubris, biarin aja. Kalau pribadi Nabi itu Nabi nggak marah gitu. Kalau sudah yang dihina itu Al-Quran, Islam, Nabi itu bangkit, Pak. Marah Nabi itu. Ini suatu hari Abu Lahab ini bersama kafilah dari Quraisy mau ke negeri Syam. Mau ke negeri Syam. Biasa mereka itu rihlah. Di Quran dijelaskan ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita wasaif. Itu apa maksudnya? Dagang itu, perjalanan dagang, Pak. Nah, ketika berkumpul di Mekah, ini sudah setelah dakwah ini, Pak. Karena luar biasa ini tensinya lah gitu ya. Waduh, luar biasa panas di Mekah itu gitu ya, waktu itu ramai sekali. Nah, Utaibah ini, Pak, bersama Abu Lahab, berarti apanya, Pak? Kan putra Abu Lahab itu siapanya Nabi ini? Sepupu Nabi, Pak. Bilang begini, ya Abi, wahai ayahku, aku ingin mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat sempit dada Muhammad. Bayangkan. Dia datang, Pak. Orang ngumpul. Nabi sedang ya mau jalan ke Masjidil Haram gitu. Datang langsung, ya Muhammad, begitu Pak, nggak sopan. Ya Muhammad, nih lihat nih, aku ini saudaramu. Itu kalimatnya. Aku ingkar, aku kufur kepada Al-Quran yang turun kepada kamu, yang dengannya kamu merasa berada di atas kebenaran. Al-Quran itu apa? Hanya kumpulan long-long terdahulu saja dihina. Terus udah puas, Pak. Nabi tidak membalas. Nabi diam saja. Nabi diam saja. Orang itu tertawa semuanya, Pak. Kata Nabi, sudah selesai, kata Nabi, Pak. Sudah, katanya. Nabi angkat tangan ke atas. Doa apa doanya? Allahumma sallit alaihi kalbun min kilabik. Nah, doanya, Pak. Ya Allah, lihat doa Nabi. Sallit alaihi, kuasakanlah dia, kuasakanlah atasnya. Kalbun min kilabik, anjing dari anjing-anjingmu. Ini doa siapa, Pak? Hadisnya sahih, Pak. Kalau sekarang gimana kira-kira? Ini kadrun ini luar biasa gitu kan begitu sekarang. Nah, bisa begitu Pak sekarang? Betul tidak? Karena sekarang kita enggak menyampaikan Nabi yang mulia, Pak. Nabi itu lembut, kalau dihina pasti Nabi memaafkan. Gitu yang disampaikan narasi, betul tidak? Itu benar Nabi seperti itu, tapi jangan tinggalkan, jangan dibuang kisah-kisah di mana Nabi tegas Nabi itu, Pak.
Itu mendengar itu Pak, itu Abu Lahab gemeter takut Pak. Tatkala Utaibah kembali itu, kamu tuh ngomong apa tadi gitu loh. Ya aku sampaikan aja, aku hina katanya Muhammad dan aku rendahkan Al-Quran itu. Terus apa doanya tadi? Ya kan tadi engkau dengar sendiri wahai ayahku. Masa aku katanya akan dibinasakan oleh anjing gitu. Ketawa semua Pak. Kata Abu Lahab, dia Muhammad. Aku khawatir jadi kenyataan itu. Abu Lahab tahu doanya Pak. Takut sekali Pak. Dan benar saja. Ketika sampai di Yordan, kalau sekarang Yordan itu, di Zarqa nama itu ada lembah tempat binatang buas baru lalang Pak. Itu Allah takdirkan apa? Abu Lahab dan rombongannya ini Pak, dia istirahat di sana gitu. Datang seorang pendeta Pak, kaget kata pendeta itu, kalian ini tidak tahu ini tempat seperti apa? Nggak tahu lah, ngapain tinggal di sini? Ya kami ini capek kelelahan istirahat di sini lah, bermalam di sini, besok kita lanjutkan. Loh, kenapa tidak cari yang lain? Loh kenapa? Ini tempat sering dilewati oleh binatang buas. Banyak serigala, banyak anjing. Waduh, itu langsung takut itu si Abu Lahab itu Pak. Tuh kan apa kau katakan katanya, takut sekali dia. Langsung, mana anakku? Utaibah kemari. Dia minta, tolong Utaibah dijaga, dilindungi. Kata yang lain, tenang, jangan khawatir. Kita akan jaga dia tempat, kalau tidur nanti dia di tengah saja, kami yang akan menjaganya. Enggak mau. Sekarang barang-barang turunkan dari unta itu, tumpuk ke atas. Biar anakku tidur di atas saja. Oke, ditumpuk Pak, tidur di atas siapa? Utaibah. Malam-malam nih, yang menceritakan ini siapa namanya? Habbar ibn Aswad, ini sahabat Nabi. Nanti masuk Islam setelah Futuh Mekah. Dia baru masuk Islam waktu ini. Habbar ibn al-Aswad, sahabat Nabi. Dia menceritakan, karena dia ikut di rombongan itu. Malam-malam tengah malam aku terbangun. Kenapa? Karena ada yang datang kayak binatang apa gitu kata dia tuh. Aku buka mata, kaget Pak. Dia melihat anjing buas kayak serigala begitu. Aduh, aku gak bisa bergerak kata dia. Dicium itu dari ujung kaki sampai kepala dicium Pak. Kan anjing gitu kan, dicium, tapi dia nggak ngapain, pindah ke yang kedua, terus semua digituin Pak. Udah semua kan kaget, si anjing ini lihat ke atas gitu loh. Dia langsung naik, loncat. Apa di sana itu ada siapa? Utaibah Pak. Dicium, pas sampai ke kepala langsung dia terbuka, langsung diterkam dan binasa di sana. Itu luar biasa. Maka Abu Lahab itu takut sekali Pak. Ya. Penghina siapa? Rasulullah itu begitu Pak. Di Denmark itu yang membuat karikatur, Bapak tahu bagaimana nasib sebelum ini ya kan, ada yang menghina tuh. Bagaimana nasibnya Pak? Tahu tidak? Apa? Dan tabrakan mobilnya dan dia terbakar, hangus, gosong di dalamnya Pak. Ini zaman sekarang, dari masa ke masa Allah tampakkan begitu. Jadi sebenarnya kita tidak membela, mudah pasti Allah membela, betul tidak? Pasti Pak. Cuman kan kita dipertanyakan keimanannya, betul tidak? Ketika Nabi dihina, dicaci, kita diam saja Pak. Kemana iman kita, betul tidak? Pasti akan Allah menjaganya gitu. Ya. Nah kembali Pak, itulah Al-Quran dihina begitu. Yang terakhir apa? Kalau sudah tokohnya dihina, dituduh, ya. Yang kedua apa? Ajarannya direndahkan. Kan begitu. Sekarang kan Islam begitu Pak. Apa sekarang yang dibuat narasi negatif tentang ajaran Islam apa sekarang? Syariat apa Pak? Yang digambarkan jelek sekali apa? Khilafah, apalagi? Ini aneh dengan ini Pak. Ngomong ini langsung aja kayak penjahat kelas kakap gitu, betul tidak? Ngeri sekali Pak. Bicara khilafah itu penjahat kelas kakap yang dibenturkan dengan Pancasila seakan-akan bertentangan, betul tidak? Wah ngeri sekali itu. Apalagi Pak? Jihad, betul tidak? Orang gak berani bilang jihad. Pada negeri ini gak akan merdeka kalau tidak ada jihad, betul? Takut sekarang Pak. Apalagi Pak? Apalagi Pak?
Halo. Banyak tidak yang dibuat narasi buruk? Banyak, Pak. Tokohnya dibuat, kalau bahasa sekarang apa? Dibunuh karakternya gitu. Ajarannya dibuat narasi yang negatif. Dulu tuh begitu sama. Gak ada yang aneh. Makanya kalau para dai yang paham tuh gak aneh, Pak. Justru ini ladang banyak pahala, ladang bersabar, betul tidak? Nggak apa-apa, kita juga akan mati kok. Ya, semua juga sudah berlalu, nanti biar sejarah yang mencatat gitu kan ya. Yes. Apakah kita dicatat dengan tinta emas karena karya besar kita, karena isi komennya kita, atau dicatat ya yang mana umat akan tahu nanti bagaimana kita berada di posisi mana, itu jelas sekali, Pak. Yang terakhir apa? Intimidasi kepada pengikut. Nah ini udah main keras aja, Pak, nanti untuk mengancam gitu kan. Maka nanti pada fase ini, Pak, itu para sahabat ditekan, Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, Pak, sampai Sumayyah terbunuh, Pak. Sumayyah itu kan syahidah pertama dalam Islam, Pak. Udah berani mereka, kalau sudah diserang tokohnya nggak pengaruh juga, ajaran diserang makin kuat, makin solid, fisik. Ancaman apa? Fisik, Pak. Dibunuh, Pak, itu dibunuh, Pak, untuk nakut-nakutin itu. Yang pertama siapa namanya? Sumayyah. Terkenal wanita pertama yang syahid dalam Islam. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa, Pak? Abu Jahal. Lihat dia nuduhnya kurang ajarnya, Pak. Ya, jadi dulu itu Sumayyah dan suaminya Yasir punya anak namanya Ammar. Ini di sahabat Nabi nanti. Ini satu keluarga masuk Islam pertama kali itu keluarga ini gitu. Ibu, bapak, anak masuk Islam itu keluarga ini, keluarga namanya Alu Yasir. Ada Ammar bin Yasir, ada Sumayyah, ada Yasir. Yasir disiksa, Pak. Ammar disiksa, Pak. Termasuk Sumayyah. Bagaimana kata si Abu Jahal? Sumayyah kemari katanya. Aku tahu kenapa kamu masuk Islam ikut Muhammad. Ya, kamu naksir Muhammad kan? Coba bayangin, Pak. Kamu nggak ngaca, kamu siapa? Digituin gimana, Pak? Marah, Pak. Diludahi Abu Jahal, marah, diambil tumbak dan dibunuh, Pak. Ditusuk begitu dari kemaluan sampai ke belakang. Di hadapan siapa? Di hadapan Ammar dan suaminya, Pak. Ammar tuh luar biasa tergoncang jiwanya, Pak. Kemudian Yasir juga meninggal juga disiksa. Sampai Ammar itu kemudian ya karena goncangan jiwa, wajar ya. Ibunya, bapaknya dibunuh di hadapannya, Pak. Dipaksa kufur tanpa sadar, dia keluar kalimat kufur gitu loh. Keluar menghina Allah dan Rasulnya, kata Abu Jahal, kalau kamu menghina Allah dan Muhammad, aku bebaskan kamu. Dia luka sadar, dia menghina. Tatkala sudah selesai, sadar, kaget Ammar. Ammar sedih, Pak. Datang menemui Nabi yang mulia, ya Rasulullah, halatu ya Rasul, celaka aku. Kata Nabi, kenapa wahai Ammar? Ya Rasul, engkau tahu sendiri, ibuku dibunuh, ayahku dibunuh ya Rasulullah. Aku disiksa. Terus di luar kesadaranku, aku disiksa, aku mengikuti kemauan mereka ya Rasulullah. Apa maksudnya? Aku mengucapkan kalimat kufur ya Rasulullah. Nabi kaget, Pak. Kata Nabi, wa kaifa tajidu qalbaka ya Ammar. Oke, sekarang bagaimana kondisi hatimu wahai Ammar? Yang ditanya apa, Pak? Hati. Kata Ammar, mutmainnun bil iman ya Rasulullah, hatiku tenang dengan keimanan. Turun ayat Quran, surat An-Nahl. Ya. Apa maksudnya, Pak? Itu ayat menegaskan ya, orang-orang yang kufur, sengaja kufur, ya, alladzina kafaru ba'da imanihim. Jadi orang-orang yang kufur setelah diberikan keimanan, sengaja Allah murka kepada mereka. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kufur. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, tidak ada masalah. Turun ayat Quran, Pak. Kata Nabi, ya Ammar, dalam kondisi seperti itu tidak ada masalah. Bahkan kalau besok lusa kamu dipaksa lagi, nggak apa-apa, ucapkan kalimat itu.
Ini dalam kondisi tertentu, Pak. Itulah hukum. Maka itu bagaimana hati kamu gitu. Ya. Terkenal ini kisah ini, betul. Dan ini sering dijadikan takiyah oleh orang-orang Syiah, dari takiyah katanya. Ini enggak nyambung, Pak. Ya. Iya, mereka sering begitu, makanya kita agak susah orang Syiah ini takiyah atau enggak ini gitu kan. Dia sedang berpura-pura atau gimana, bingung gitu kan. Karena dia menjadikan takiyah bagian dari ajaran agamanya, Pak. Dalilnya tadi surah An-Nahl tadi itu. Ya. Kembali. Nah, Nabi melihat ini, maka Nabi yang mulia merubah strategi apa? Datang ke Darul Arqam. Ini dia, Pak. Jadi tahun keempat ini Nabi yang mulia melihat sudah sangat genting sekali karena ada bentrokan ya. Ya kan ini harus rubah strategi, betul tidak, Pak? Kalau nggak rubah strategi habis nanti, Pak. Wong baru tumbuh, baru nanam bibit gitu kan, kalau nggak pakai strategi ya habis. Ya. Bagaimana Pak Nabi memilih rumah sahabat yang bernama Al-Arqam ibnu Abil Arqam, ya, yang dikenal dengan Darul Arqam. Itulah markas tarbiyah pertama dalam Islam. Rasul mengajar dan membina para sahabatnya yang pertama masuk Islam di tempat ini. Itu Pak, rumah ini terletak di Bukit Sofa. Ini milik Al-Arqam. Al-Arqam ini orang mana? Orang dari suku Bani Makhzum. Sukunya siapa ini? Abu Jahal. Ini strategi Nabi luar biasa, Pak. Ini kalau dibiarkan seperti terus habis, kata Nabi yang mulia. Maka Nabi buat strategi, kita akan ya untuk membina para sahabat itu tidak terang-terang lagi, tapi di tempat yang aman lah. Tapi Nabi dakwah tetap. Cuma sahabat ini dirahasiakan pergerakannya lah gitu. Ya, yang dipilih siapa? Rumah Al-Arqam. Pertanyaan, siapakah Al-Arqam? Ini menariknya, Pak. Pertemuan yang bulan kemarin saya sampaikan. Al-Arqam ini, Pak, sahabat yang awal-awal masuk Islam. Al-Arqam masuk Islam lewat dakwah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu masuk Islam Al-Arqam nih. Dia itu remaja, Pak, pemuda, Pak. Ketika masuk Islam itu umurnya sekitar 14 tahunan lah, atau 16 tahun. Ada dua pendapat, ada yang menyampaikan 14 tahun, ada yang menyampaikan 16 tahun. Usia belia kan, Pak ya? Kalau sekarang kelas berapa SMP, Pak? Kelas 3 ya? Kelas 3 ya? Bayangkan ini sudah Nabi dakwah ini, Pak. Maka kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, ternyata di awal-awal yang cepat merespon dakwah itu anak-anak muda. Susah ini semua, Pak. Usia 16, 18 tahun, 20 itu segitu. Yang di atas itu sedikit. Beberapa orang saja gitu. Selebihnya susah gitu, Pak. Apa yang menarik, Pak? Jadi Al-Arqam ini, Pak, semua sepakat perannya besar. Besar, Pak. Lalu apa perannya? Beliau punya rumah di Bukit Sofa. Ini karena dia pengusaha, Pak. Anak muda nih tapi punya rumah gitu loh. Rumahnya besar. Dan rumahnya ini diwakafkan, diberikan kepada Nabi, gunakan untuk dakwah ini. Masya Allah. Ini pertama kali, Pak. Dan Nabi menerima. Maka dikenal Darul Arqam. Kalau bahasa para ulama sebagian itu, ini katanya pesantren pertama dalam Islam. Itu Darul Arqam. 2 tahun Pak Nabi membina sahabat di rumah ini, Pak. Hebatnya Nabi apa? Selama 2 tahun, Pak, tidak ada yang datang ke rumah ini orang-orang Quraisy untuk membubarkan, tidak ada. Aman. Kenapa, Pak? Karena orang-orang Quraisy berpikir, masa sih Nabi ngadain pertemuan di rumah anak muda? Dulu tuh aib. Tokoh sehebat itu nggak mungkin gitu kan. Ya. Nggak mungkin lah. Justru Nabi di sana keahliannya, Pak. Setiap orang ketika sesuatu yang dianggap tabu, Nabi itu masuk di sana gitu. Sebagai strategi dakwah. Mereka nggak mau, Pak, mereka itu menjaga
kehormatan, masa kita yang punya pengaruh di anak muda gitu kan, nggak mungkin. Jadi nggak kepikiran masa Muhammad kumpul di anak muda gitu kan. Satu. Yang kedua apa? Rumah ini Pak letaknya di Bukit Sofa, perkampungan Bani Makhzum. Kan nggak kepikiran ya? Kan itu rivalnya Bani Hashim gitu kan. Ini yang paling dahsyat bencinya kepada Rasulullah. Masa sih Nabi kok kayak nantang gitu loh masuk ke kandang apa? Ya kan, ke kandang lawan tuh gimana ceritanya kan? Nggak mungkin, nggak kepikiran lah. Ya. Nah maka para ulama menyebutkan ada yang menarik dari sosok Al-Arqam. Perannya besar Pak. Karena nanti yang dibina di tempat ini bukan sembarang orang. Ini sahabat utama sebanyak 40 orang, Pak. Yang nanti sahabat ini punya peran besar dalam Islam selanjutnya. Semua alumni madrasah Darul Arqam ini Pak yang nanti akan membawa dakwah. Hebat Pak. Oh jelas lah, siapa gurunya? Rasulullah. Apa kurikulumnya? Al-Quran langsung turun dari langit gitu loh Pak. Coba kan luar biasa. 2 tahun itu kan kita aja 2 tahun belajar. Gimana Pak bahasa Arab? Wah, Insya Allah ya. Yang ngajarin Nabi loh Pak, luar biasa itu. Yang unik apa? Tidak ada yang tahu detail tentang Al-Arqam ini Pak. Coba Bapak baca biografi Abu Bakar. Tebal, betul tidak? Baca biografinya Umar bagaimana? Tebal. Baca biografinya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Luar biasa Pak. Tapi sahabat yang mulia ini yang di awal masuk Islam, ya, dakwahnya Abu Bakar ini itu nggak banyak orang tahu sehingga kita agak susah mencari informasi di dalam kitab sejarah ya kan, kita kan nggak bisa ngarang-ngarang Pak. Sampai untuk mengetahui siapa nama ayahnya saja para ulama ahli sejarah dari masa ke masa kebingungan. Maka disebut Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Apa artinya? Secara bahasa apa artinya Pak? Arqam ibnu Abil Arqam apa artinya? Anaknya bapaknya Arqam. Jelas tidak Pak? Karena para ulama ya sudahlah, mungkin bapaknya Abil Arqam aja kan gitu, bapaknya Arqam gitu. Nggak ada yang tahu loh Pak. Loh, kalau Muhammad bin Abdullah jelas, Abu Bakar ibn Quhafah jelas, Utsman bin Affan jelas kan namanya. Nah ini siapa nama ayahnya nggak tahu kita. Padahal orang Arab itu kan pasti tahu Pak. Al-Azhar tuh bingung Pak. Al-Arqam bin Abil, ya mungkin nama bapaknya Arqam aja lah gitu kan, disebut Abil Arqam aja, ya pasti kan bapaknya kan Abul Arqam gitu kan, bapaknya Arqam gitu. Apa maksudnya Pak? Ini ada pelajaran Pak, kata Profesor Dr. Ragib Asirjani, ini sejarawan dari Mesir, menyampaikan karena Allah ingin menjaga amalnya, Masya Allah, biar di bumi tidak terkenal tapi di langit terkenal, Masya Allah. Ada peran-peran besar yang tidak harus kita di depan, betul tidak? Tidak dakwah Pak. Repot kalau semuanya di depan semua Pak. Dan memang sosok Al-Arqam tidak di depan, di belakang, tapi dia kuat dan dia besar pengaruhnya, betul tidak? Untuk sebuah pergerakan dakwah Pak, itu jangan ingin di depan semua. Harus sesuai kapasitas kita, betul tidak? Orang kalau nggak punya kemampuan di depan repot. Jangan merasa karena sering di depan tapi lebih mulia, tidak. Boleh jadi yang lebih berkedudukan di sisi Allah di belakang panggung, tanda kutip bahasanya begitu. Yang dia nyiapin majelis taklim seperti ini, bisa sampai kemudian jamaah merasa nyaman dengan kajian, betul tidak? Bisa jadi dia yang lebih besar pahalanya Pak. Kan bagi-bagi tugas saja, betul tidak? Itu Al-Arqam kata para ulama. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan gak apa-apa di bumi kamu tidak terkenal tapi di langit kamu terkenal. Saya tanya Bapak, kan mungkin juga jarang yang paham sahabat ini Pak ya, sering dengar nama saya tapi nggak tahu kan kayak gimana tuh kehidupannya ya.
Nah, jadi Nabi memindahkan dakwah ke sini itu dalam rangka apa? Menjaga, karena tadi sudah nggak kondusif. Itu bagian dari strategi dakwah. Nggak kerasa Pak, sudah jam 6:10. Ini kalau sudah bicara ini memang kurang ya, harusnya 2 jam ini Pak. Masya Allah. Baik, saya cukupkan dulu Pak ya, sudah jam 6:10. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2, saya beri kesempatan kepada jamaah sekalian. Mungkin mau menambahkan sharing atau pertanyaan boleh. Silakan Pak. Pas, kayak kuis aja nih pas. Baik jamaah sekalian, mohon maaf. Tidak terasa sudah jam 6:10. Ya, kita simpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, sunatullah dakwah Pak ya. Siapapun yang membawa kebenaran pasti akan mendapatkan ujian seperti itu. Ya, semakin besar, semakin tinggi kedudukan, semakin besar ujiannya Pak. Itu pasti Pak. Dan Allah memberikan ujian, pasti kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin buat kita wah nggak kebayang ujian, tapi buat orang-orang yang sudah sampai pada makom itu dia akan mudah saja Pak. Ya kan bukan hal yang baru ya. Para ulama di penjara itu bukan hal baru Pak. Dan jangan pernah melihat kok di penjara negatif, jangan. Nabi Yusuf saja dulu di penjara, Nabi loh Pak. Ya, Buya Hamka di penjara tidak? Di penjara. Sayyid Qutb yang nulis kitab Fi Zidal Quran di penjara. Ibnu Taimiyah di penjara, banyak di penjara Pak. Nanti sejarah yang akan mencatat. Justru yang menghalangi dakwah yang dia akan menjadi sampah peradaban. Tapi orang-orang yang terdepan membela dakwah dia akan mulia dengan pengorbanannya. Yang kedua apa? Yang kedua, ya kita penting buat strategi Pak ya. Iya, harus. Dakwah kalau nggak pakai strategi habis Pak. Yang sekarang kan umat Islam masih senang bereporia Pak, masih senang ngumpul banyak rame gitu kan, jadi tidak mengakar. Makanya ketika ada ombak habis semua. Kata Nabi itu kalimat seperti kagusa isail gitu ya, baru rame saja senangnya, belum jadi kekuatan gitu kan. Itu umat Islam sekarang begitu ujiannya Pak. Ya memang harus terus dibina dengan dalam, dengan sungguh-sungguh umat Islam ini. Ya, tidak hanya senang ngumpul euforia dengan yang sifatnya temporal, jangan ya. Harus baik strategi. Yang ketiga untuk punya peran besar dalam dakwah tidak mesti di depan Pak. Inilah Al-Arqam. Dia tidak dikenal, bahkan ada sejarah pun kebingungan ini siapa, seperti apa kita nggak tahu banyak. Bapak baca dalam sirah sahabat itu jarang disampaikan sahabat ini. Kalaupun ada hanya beberapa baris saja Pak. Nah kan kita nggak bisa ngarang-ngarang sejarah mah Pak. Kalau ada info kita sampaikan kan, kalau nggak ada kan nggak bisa. Kita jauh dari mereka hidupnya kok. Nah ini susah sekali melacak siapa beliau ini. Tapi perannya besar, sepakat semua. Ya peran dengan wakaf dengan harta itu besar sekali Al-Arqam ini Pak. Sampai dakwah di awal itu menjadi kokoh orang-orang yang ditarbiyah Nabi itu. 40 sahabat itu yang terakhir siapa Pak? Yang alumni madrasah ini? Umar bin Khattab dan Hamzah ibn Abdul Muttalib, itu yang dibina terakhir. Karena setelah Umar, Hamzah masuk Islam itu kata Umar, ya Rasul, sudah sekarang terang-terangan kita ngajarnya di Masjidil Haram. Nah gitu Umar itu. Ngapain di sini katanya? Sudah berhenti saja di sini, kita buat halakoh gitu kan. Ngajar di Masjidil Haram sajalah gitu. Ramikin Masjidil Haram. Itu Umar begitu pegawainya. Setelah itu kan Nabi itu biasa sholat di Masjidil Haram gitu kan, baca Quran di sana. Coba Umar yang jaga itu Pak. Karena memang penting juga punya orang kayak Umar ya. Nah, jadi nanti kita bahas selanjutnya bagaimana dampak dari keislaman Umar dan Hamzah. Ya ini yang disampaikan, mudah-mudahan kita semakin mengenal Rasulullah dan minimal kita punya semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.